Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maiwan Denirstanto, jurnalis Radar Tegal di podcast Radar Tegal Televisi. Kali ini kita akan membahas tentang tema sekolah, yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi sebelum kita lanjut ke narasumber dan materi yang akan dibahas, kita udah ada kedatangan tamu nih, siswa, siswi dan guru SMP Negeri 9 Tegal. Kita sapa dulu Jakwa Radar. Hai SMP 9 Tegal, siswa dan siswi guru. Gimana kabarnya? Semangat ya Bu ya? Semangat, apalagi mau berangkat sekolah ini Bu. Terima kasih sudah hadir di studio Radar Tegal Televisi. Dan selanjutnya kita sapa ini narasumber kita, tentunya yang sudah dikenal semua di dunia pendidikan. Yang pertama adalah Kabid Pendidikan Dasar di Disbud Kota Tegal, Pak Solah. Selamat datang Pak. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Kurdi, Kepala SMP Negeri 9 Tegal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Panitia MPLS SMP Negeri 9 Tegal, Mas Rizkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di studio Radar Tegal Televisi, Bapak Ibu, Bapak narasumber semua. Mungkin Pak Solah ini bisa sedikit diperkenalkan di Kabidikdas. Kayaknya baru dilantik kemarin Pak. Berarti semangat baru ini Pak. Sama seperti siswa ini, semangat baru ini Pak. Ini bisa berangkat Jakwa Radar. Kemudian terus terkait tema hari ini kan MPLS Ramah 2026, hari baru aman dan nyaman di sekolah. Itu mungkin bisa sedikit disampaikan terkait tema Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solahuddin. Saat ini diamanati sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Sebenarnya kami per 1 Januari Pak Iwan. Jadi ini menginjak bulan yang ke-7 melaksanakan tugas. Tentunya pada acara ini saya apresiasi sekali dengan Radar yang sudah menyelenggarakan podcast ini. Tentunya ini menjadi salah satu media untuk sosialisasi dalam kegiatan MPLS 2026 ini. Jadi terkait dengan MPLS 2026 ini merupakan sebuah kebijakan transformasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana itu tertuang dalam Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 terkait dengan kewajiban di satuan pendidikan dari usia dini, sekolah dasar dan menengah untuk menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun 2026, di mana untuk tahun ini tagline-nya adalah MPLS yang ramah, aman, dan nyaman. Tentunya MPLS aman, ramah, dan nyaman ini bukanlah sekedar slogan biasa yang sering digaungkan tiap musiman. Ini adalah sebuah respon dari pusat, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan isu-isu sosial di dunia pendidikan yang sekarang mulai marak nih, terutama terkait dengan perundungan, betul ya, perundungan atau kekerasan, baik itu secara verbal maupun fisik. Jadi terkait itu Kemendikbudristek menyampaikan agar MPLS ini bisa dilaksanakan secara ramah, aman, dan nyaman. Bagaimanakah ramah, aman, dan nyaman itu? Tentunya dalam MPLS ini banyak hal-hal yang ditekankan, terutama untuk mewujudkan karakter siswa dan nantinya profil kelulusan dari siswa itu, terutama terkait dengan
toleransi dan saling menghargai. Untuk mewujudkan itu sebenarnya jauh-jauh hari sudah ada program yang terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dimana kalau siklus 7 item itu bisa diselenggarakan, insya Allah karakter dari siswa ini akan terbentuk untuk menuju generasi yang siap menghadapi di semua tantangan. Jadi dari mulai bangun tidur yang disiplin waktu di situ, kemudian ada beribadah, tentunya itu adalah salah satu untuk pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ juga ada moral-moral yang ditanamkan, kemudian berolahraga untuk mewujudkan jasmani yang sehat, tentunya itu nanti juga akan melatih motorik dari siswa. Kemudian gemar belajar. Nah, gemar belajar ini tentunya ada di sekolah. Tadi selanjutnya setelah belajar, gemar belajar adalah bermasyarakat. Jadi siswa untuk dibiasakan bersosialisasi di masyarakat untuk menumbuhkan rasa empati dan simpati, kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian bermasyarakat yang selanjutnya yaitu makan sehat dan bergizi. MBG berarti. Ya, salah satunya yang dari program nasional yaitu MBG. Itu kemudian, dan MBG itu alhamdulillah di Kota Tegal sudah berjalan, tidak ada kendala. Lanjut berarti ini, Pak. Saat ini belum, karena masih libur. Oh, masih libur. Iya. Nanti kita nunggu regulasi dari BKN terkait dengan masa masuk sekolah ini. Yang terakhir adalah tidur tepat waktu. Jadi anak-anak paling maksimal diharapkan setengah 10 itu sudah tidur, karena diharapkan besok sudah bisa fresh. Nah, melalui 7 kebiasaan ini, ketika sudah bisa berjalan menjadi sebuah behavior atau perilaku yang baik, saya yakin bangsa ini di 2045 ini menjadi generasi emas itu bisa terwujud. Jadi itu terkait dengan MPLS tahun ini. Berarti kebijakan MPLS itu mengikuti se-Indonesia sama, Pak, ini? Sama, Bapak. Jadi pelaksanaan itu adalah di minggu pertama. Minggu pertama ya? Selama 5 hari. Oh, 5 hari. Nantinya menyesuaikan kebutuhan di sekolah masing-masing. Tentunya ada beberapa sekolah yang melaksanakan secara boarding ya, keasramaan. Berarti nanti waktunya menyesuaikan. Kalau yang normatif, yang reguler itu selama 5 hari di minggu pertama awal masuk sekolah. Artinya dipastikan nanti ramah anak, berarti kan otomatis nggak ada perpeloncoan, Pak, nggak suruh Ya, topi yang aneh-aneh betul, itu nggak Bapak. ada. Jadi Pak. dari Permendikbud itu kami juga sudah mensosialisasikan dengan menerbitkan SE Wali Kota terkait dengan pelaksanaan MPLS ini, di mana di situ juga ada arahan-arahan, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan ini adalah ramah, edukatif, efektif, efisien, dan tentunya bisa fleksibel seperti itu. Kemudian ada larang-larangan, termasuk juga pemberian tugas-tugas yang tidak relevan, atribut-atribut yang tidak relevan, yang tidak diperlukan. Jadi tidak seperti masa-masa lalu. Zaman kita ya, Pak. Ya, ada tali sepatu harus satu kuning, satu putih, atau merah, terus pakai topi dari bola plastik. Yang berwarna menjadi kuncir. Ya, itu ada kuncir kanan kiri beda seperti itu. Itu sekarang tidak dibolehkan karena itu sudah tidak relevan lagi, lebih kepada yang ramah, yang aman, nyaman gitu. Kemudian terkait dengan seragam, kami juga sudah menghimbau tidak mewajibkan untuk menggunakan seragam atau tersebut. Kalau memang keterpaksaan, bisa seragam yang dimiliki bebas artinya, atau mungkin bisa dari jenjang sebelumnya. Kalau di SMP berarti masih pakai seragam SD seperti itu. Berarti masih anak SD dong, Pak? Ya, karena masih masa pengenalan. Oh, masih pengenalan.
Jadi minggu kemudian berarti baru berganti seperti itu. Berarti nilai ramah ini untuk membentuk karakter siswa ya Pak? Betul. Kita ramah ini tentunya ramah dari lingkungan sekolah itu harus terbentuk dari guru, masyarakat, siswa-siswinya bisa menghargai keberagaman yang ada lah. Karena tentunya ini kegiatan awal ini kan anak-anak masuk dari berbagai latar belakang ya, keberagaman, ketemu guru baru, lingkungan baru, siswa-siswi baru, tentunya perlu adaptasi seperti itu. Jadi diharapkan nanti kelak ini adalah sebagai starting point untuk kemudiannya lebih bisa kondusif lagi, lebih bisa saling menghargai, yang nantinya anak-anak bisa bekerja sama, belajar lebih aman seperti itu. Karena ketika lingkungan sudah aman dan nyaman, anak-anak akan belajar lebih semangat tanpa perlu kecemasan apapun. Jadi itu sebenarnya. Berarti pure pengenalan lingkungan Pak ya? Ya. Nggak ada yang aneh-aneh ya Pak? Nggak ada, Tanda nggak kutip ada. ya? Nanti secara teknis mungkin bisa disampaikan oleh sekolah atau itu, yang jelas nanti pengenalan itu bisa meliputi dari warga, sekolah, lingkungan, sarana prasarana yang ada, kemudian dari intrakurikuler maupun ko dan ekstrakurikuler. Iya, ya, terima kasih Pak Kabid. Nah, itu tadi penjelasan MPLS secara umum dari Pak Kabidikdas Disdikbud Kota Tegal. Kita lanjut ke pematerian selanjutnya, yaitu Pak Kurdi Asidik dari Kepala SMP Negeri 9 Tegal, terkait persiapan MPLS ini Pak di SMP 9 dalam menyambut siswa baru seperti apa. Kan biasanya Kak, ada pre-MPLS dan lain-lain itu. Terima kasih. Kami dari SMP Negeri 9 Kota Tegal, alhamdulillah ini memperkenalkan dulu. Saya baru 3 bulan di SMP Negeri 9. Akan tetapi walau bagaimanapun setiap sekolah kan sama, jadi kami adaptasinya juga tidak begitu sulit dan langsung terjun untuk terkait dengan MPLS murid baru MPS ramah. Itu kami memerlukan beberapa hal yang terkait, dari mulai perencanaan, terus sosialisasi kepada masyarakat juga, terus kami ambil satu hal poin diantaranya adalah monitoring dengan kegiatan langsung, dan nanti juga kami ambil satu evaluasi yang nanti akan kami rekomendasikan untuk tahun mendatang sebagai evaluasi perbaikan jika mana itu penting. Tentang sekolah ramah itu memiliki 3 indikator, dan pernah saya buat satu best practice. Itu ada 3 indikator. Yang pertama itu aman, terus nyaman, dan yang ketiga eman. Itu mungkin ini hal yang perlu kita sadari, bahwa satu kebijakan apapun itu harus melalui tahapan-tahapan dari sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi, yang kemudian ada satu konsep diri yaitu. Nah, kami memandang MPLS ramah itu memang harus didasari satu sekolah menciptakan satu kondisi yang aman dulu. Aman ya, kondisi kriteria aman bagaimana gitu dan sebagainya. Nanti instrumennya bagaimana anak-anak merasa aman dari tekanan fisik maupun fisik. Ya, itu panjang itu Pak Maiwan. Terus dari aman itu muncullah satu kondisi nyaman secara keseluruhan, baik kondisi infrastruktur dari sekolah, lingkungan, dan segala macam sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu menginjak ke selanjutnya, yaitu open dari guru-guru, yaitu
eman ya, eman itu. Eman bukan berarti semata-mata memanjakan, tetapi eman dalam hal ini sudah didasari atas pengamatan, pendampingan, terus diambil satu tindakan yaitu eman. Kebetulan SMP Negeri 9 ini itu ada satu SK dari wali kota, yaitu diantaranya penunjukan sebagai sekolah inklusi. Gitu, jadi inklusi, dan kami menyiapkan itu semua, baik sekolah yang reguler biasa dan ada yang inklusi, begitu. Kebetulan ada beberapa ya, Mas, ada 3 yang sudah resmi masuk melalui inklusi, walaupun nanti di kemudian hari ditemukan kondisi siswa yang masuk kepada kriteria inklusi. Kayaknya seperti itu dari persiapan kami sebagai sekolah, mempersiapkan segalanya untuk MPLS ramah begitu. Ada ini nggak Pak? Ada program unggulan yang dilaksanakan nggak di SMP 9? Misalnya 5 hari itu kan apa aja? Yang paling bagus apa aja? Gitu? Ada program-program yang kami sisipkan ataupun menjadi program dari kegiatan MPLS ramah itu, tapi secara umum itu meliputi hal tersebut ya, aman, nyaman, dan ada kopen atau eman. Ada program khususnya yaitu membangkitkan ekspresi atau minat bakat siswa. Ya. Di antaranya program yang kami sisipkan yaitu semacam, meskipun itu pencarian minat dan bakat, tetapi itu kami lombakan itu. Nanti secara lebih rinci mungkin panitia mungkin bisa menambahkan program itu. Jadi kadang anak itu dari SD masuk ke SMP itu kadang melihat satu kondisi yang berbagai macam keadaan latar belakang. Maaf saja sedikit saru atau jorok ya. Kadang karena ketakutan ya, anak itu tidak mau tanya tempat WC di mana, tempat kamar, ternyata sampai ke peyuh itu ya. Anak-anak SD ya, ngompol. Itu pernah terjadi juga. Maka kami ambilkan satu best practice tentang SPMP dulu, PPDB ya, itu bahwa itu sekolah yang kami ambilkan judul best practice ini adalah 3 men, 3 men atau mantri. Itu, apa itu mantri? Itu aman dulu, nyaman, terus baru eman. Saya kira itu. Berarti MPLS ini juga mengenalkan budaya tata tertib, kemudian pengenalan lingkungan ya Pak Budi. Artinya ketika telat nggak ada push up-an ini. Justru itu hal-hal yang demikian sudah kami prediksikan, mungkin bisa saja ya kondisi, tapi kami tidak tiadakan dan jauh dari itu. Kami dulu itu, maaf saja dulu, kalau dulu ya, zaman saya Pak masih kakak kelas saja, suruh push up. kakak kelas saja berani memberi hukuman yang itu, apalagi panitia guru ya, kan dendam Pak, dulu. Kalau sekarang sudah tidak lagi zamannya ya. Itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Budi. Kita kembali ke panitia MPLS Pak Ariskon ini. Nah, kalau SMP 9 rangkaian MPLS dari hari pertama sampai hari kelima mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Ini panggilnya Mas aja ya? Iya. Masih muda. Oh, masih muda, mudah-mudahan. Oke, Mas Maiwan, terima kasih. Perkenalkan, kami mewakili dari panitia MPLS SMP Negeri 9 yang ini ada hadir juga teman-teman saya, Bapak Ibu yang luar biasa, dan adik-adik dari OSIS. Mana suaranya adik-adik dari OSIS? Elang Pandura. Ini kami hadirkan di sini agar merasa memiliki bahwa ini adalah satu contoh dari sosialisasi kepada masyarakat, terutama adik-adik murid baru dan orang tua.
Rangkaiannya sudah kami mulai dari sosialisasi menggunakan, kan ada beberapa opsi ya. Ada melalui surat resmi atau menggunakan tatap muka secara langsung, orang tua diundang ke sekolah. Akan tetapi kami punya opsi lain karena akan merepotkan Pak, ngapunten, karena orang tua mungkin kerja dan lain sebagainya, ada pertimbangan lain. Akhirnya kami menggunakan surat resmi Pak. Berikut dengan teknis jadwal adik-adik nanti murid baru dari hari pertama, bahkan besok itu MPLS Pak di kami Pak. Sabtu tanggal 11 Juli besok, hari Sabtu, adik-adik murid baru kami undang ke sekolah untuk diberikan informasi terkait dengan MPLS selama 5 hari ke depan. Kalau rundownnya secara umum kami masih mengikuti dari Permendikdasmen dari pusat, itu sudah secara rinci Pak per hari. Jadi kami mengikuti itu biar tidak terlalu ribet untuk mengatur jadwal. Nanti ada wawasan Wiyata Mandala. Mas Mewan masih ingat ya itu ya, materi wawasan Wiyata Mandala gitu ya. Kenalan dengan visi misi sekolah itu kan. Kemudian kita punya tagline namanya Elang Pantura. Nanti akan kami kenalkan dengan siswa-siswi baru gitu kan. Ada Oke juga yang menjadi ciri khas dari SMP 9, itu kami sampaikan. Kenapa Oke, kenapa Elang Pantura itu akan kami sampaikan. Kemudian Bukan macan pantura. Bukan. Dan bukan burung emprit juga Mas. Tapi kenapa burung elang gitu kan, itu ada filosofinya, nanti akan kami sampaikan ke adik-adik yang baru, karena ini sudah kami imbau untuk menonton ini juga, podcast ini juga. Mantap. Sudah kami share. Suruh like. Oh siap. Adik-adik baru dan orang tua silakan untuk like dan share ke teman-teman saudaranya. Jadi sudah kami buatkan grup sebelumnya, jadi orang tua dan murid baru itu sudah gabung dalam satu grup untuk memberikan informasi, mengedukasi juga bahwa MPLS sekarang itu tentu berbeda dengan mungkin ayah ibunya mereka. Yang dulu masih, yang tadi disebutkan oleh Pak Mewan dan Pak Kabit itu ada yang pakai caping gitu ya, ada yang pakai itu ya di tas gantung. Betul ya pakai, dan ada membawa teka-teki apa barang yang dibawa gitu ya, jajanan ini besok dibawa gitu kan. Nah itu sudah kami hilangkan Pak Kabid di SD Negeri 9, bahkan name-tag juga sudah kami ubah. Jadi kami membuat name-tag menggunakan ID card seperti biasa, kalung seperti biasa, kemudian pakai mika biasa. Itu asas keberlanjutannya masih nanti dipakai untuk tes pada saat mereka ujian tengah semester, akhir semester itu menggunakan ID card seperti ini dan bisa dipakai. Tuh, kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak luar Pak Kabid, karena memang dari Kemendikdasmen itu mempersilahkan untuk mengundang narasumber dari pihak luar, dan kami sudah mengundang, nanti berkolaborasi dengan BNN dan juga karena memang ada spesifik di situ NABZA, kemudian ada juga dari BPBD terkait dengan sadar bencana. Nanti ada anak menginstal Inaris juga. Jadi sudah kami koordinasikan, dan yang berbeda dengan tahun yang kemarin, jadi tahun ini ada asesmen langsung dari pusat. Jadi nanti sekolah diminta untuk mengakses itu, dan peserta didik baru itu diminta untuk mengisi. Bahkan lebih spesifik Mas, ada tinggi badan, berat badan, fleksibilitas dan lain sebagainya. Dan nanti di akhir, di puncak hari Jumat berarti ya tanggal 17 itu ada yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa ada semacam unjuk minat dan bakat dari siswa. Jadi nanti setiap kelas kami minta untuk mencari satu tampilan, bukan satu orang ya, tapi satu tampilan itu kan bisa nari berlima, bersepuluh gitu kan. Itu dan nanti akan dikompetisikan supaya semakin semangat gitu ya. Dan ada juga pertunjukan, mungkin ada yang namanya extra show atau demos, mungkin ya nama lainnya demos ekstrakurikuler yang akan ditampilkan. Ada tari, ada paduan suara, kemudian ada band juga, ada bela diri mungkin gitu, dan ada pramuka juga dari teman-teman dari OSIS itu di hari terakhir untuk penutupan dari semua rangkaian. Jadi nanti ada kakak-kakak pendamping dari OSIS setiap kelas, kemudian didampingi oleh Bapak Ibu guru pendamping dari wali kelas atau unsur yang lain. Dan kami pastikan di SMP 9 tidak ada senioritas dari alumni. Nggak ada balas dendam ya? Tidak ada senioritas ya tentunya. Itu hanya di film. Itu hanya di sana ya Pak. Dulu saya suruh push up kalau telat. Dan sudah kami pastikan teman-teman OSIS yang di sini juga dulunya mendapat hal yang sama dengan kakak kelasnya. Jadi tidak ada rasa ya kebetulan nih saya jadi senior, jadi kakak tingkat gitu kan. Tidak ada.
Itu Mas. Jadi Ya, artinya kegiatan-kegiatan itu sudah ditunggu peserta didik baru ya? Artinya Sudah. bukan, oh aku suka di kegiatan ini, enggak, berarti semuanya harus mengikuti Pak? harus mengikuti, gitu. Apa dengan itu bisa membuat lingkungan semakin menyenangkan, inklusi, dan bebas dari perundungan? Berarti emang di Gembor-Gembor nggak boleh ada perundungan gitu? Jelas dong. Ledek-ledekan gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh juga? Nggak boleh ya teman-teman ya, nggak boleh. Walaupun yang Tuh. sekedar bercanda? Ya, nggak boleh. Kami tetap sebagai orang tua di sekolah, kami mengedukasi kepada adik-adik, teman-teman, itu anak-anak. Tidak boleh tuh. Biasanya kan ada kelirikan orang tua gitu kan, atau mohon maaf ada kekurangan. Semua makhluk itu semuanya ciptaan Tuhan yang sangat sempurna, tidak boleh direndahkan atau diejek seperti itu. Ledek-ledekan tapi jangan sampai kebablasan. Itu betul. Oke, semakin seru obrolan kita di MPLS ramah aman bagi siswa baru. Kita lanjut di segmen berikut. Balik lagi di podcast Radar Tegal Televisi yang tema MPLS 2026. Tadi sudah disampaikan banyak tentang MPLS dari Satuan Pendidikan maupun dari Dinas Pendidikan. Ini kembali ke Pak Kapit ini Pak. Peran guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Kemudian ada gerakan ayah antar anak di hari pertama itu. Itu bagian dari MPLS apa gimana Pak? Iya. Terima kasih Pak Mewan. Jadi peran dari guru, orang tua, dan masyarakat tentunya di dunia pendidikan itu dikenal sebagai tri sentra pendidikan. 3 aspek ini nanti berkolaborasi, bersinergi dalam mendukung kegiatan di pendidikan, terutama dalam hal ini adalah bagi murid baru yang akan melaksanakan MPLS, di mana sesuai dengan surat dari Menteri BKPBN terkait dengan Gamas, gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama. Jadi kalau selama ini kita sering melihat di sekolah-sekolah itu yang lebih aktif adalah ibu, atau mak-mak ya, kalau bahasa viralnya kan pak-mak itu. The power of mak-mak. Ya. Nah, pada kesempatan awal masuk sekolah bagi murid baru ini memang sudah ada edaran terkait dengan ayah diusahakan bisa hadir pada hari pertama untuk mengantar anak-anaknya dalam mengikuti kegiatan MPLS ini. Setidaknya itu akan memberi motivasi ya, semangat. Kemudian dari rumah sudah sarapan juga tentunya, agar anak-anak ini ketika mengikuti MPLS ini tidak ada kendala. Jadi itu. Kemudian terkait dengan trisentra pendidikan ini, tentunya pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab dari guru semata, perlu dukungan dari orang tua, kemudian masyarakat. Kalau di sekolah, guru-guru ini sebagai gerbang dalam memberikan kecerdasan maupun ke pendidikan budi pekerti, pembentukan karakter. Kemudian ketika di rumah anak-anak bersama orang tua, tentunya orang tua ini merupakan jangkar dari pembentukan moral anak-anak. Orang tua bisa melakukan pendampingan, bisa membuka ruang komunikasi yang interaktif. Orang tua harus membiasakan untuk menjadi pendengar yang baik agar anak-anak berani menyampaikan hal-hal yang perlu dia sampaikan. Kadang anak-anak ada sesuatu yang menurutnya menarik di sekolah akan disampaikan, tapi ketika orang tua kurang cermat menanggapi atau sambil lalu menanggapi, memang sebaiknya kan duduk bareng mendengarkan atau sambil makan di meja makan. Anak-anak kan merasa dihargai, kemudian anak-anak juga akan membuka wawasan untuk berpikir secara kreatif, lebih cerdas lagi nanti di sekolahan untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan ide-ide kreativitasnya. Kemudian dari peran dari masyarakat tentunya dalam hal ini yaitu pengawasan di lingkungan.
harapannya nanti masyarakat ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, ketika melihat anak-anak dalam usia yang pendidikan gitu, usia pendidikan maupun masyarakat di lingkungan sekolah, mungkin melihat anak-anak yang bolos bisa melaporkan ke sekolah. Kemudian melihat anak-anak yang terjadi perundungan, masyarakat bisa berperan aktif untuk mencegah atau melaporkan, seperti itu. Harapannya seperti itu Bapak, karena masyarakat ini, Indonesia ini kan sudah dikenal dengan masyarakat yang agamis, yang bertoleransi sangat luar biasa, bahkan dikagumi oleh luar negeri, ramah juga. Tentunya hal-hal seperti itu bisa kita tingkatkan lagi agar lebih waspada mengawasi anak-anak kita ketika di masyarakat. Jadi itulah peran Trisentra Pendidikan. Kalau pesan sendiri Pak dari Dinas Pendidikan untuk orang tua yang mau mengantar anaknya di hari pertama sekolah, terutama untuk TK, SD, SMP itu, ada pesan yang perlu disampaikan? Pada Bapak Ibu orang tua murid yang pada tahun ini anak-anaknya akan memasuki masa sekolah sebagai murid baru ya, murid baru baik di jenjang TK usia dini, SD maupun SMP, pada orang tua untuk bisa melakukan pendampingan dengan wujud nyata seperti mengantar, kemudian anak-anak dibiasakan untuk tidur pagi, tidur tepat waktu, tepat di malam hari. Kemudian 7 kebiasaan itu bisa dilaksanakan agar anak-anak ini bisa siap secara mental maupun siap secara jasmaninya. Anak-anak ini tidak cemas dalam memasuki sebuah lingkungan baru, teman baru, guru baru. Tentunya ketika anak-anak ini sudah merasa pede, kemudian disampaikan juga bahwa MPLS ini adalah MPLS yang ramah, yang aman. Kalau di SMP 9 menjadi eman seperti itu akan sangat menggembirakan dan menyenangkan. Harapannya ini adalah sebuah starting point bagi murid-murid baru ini agar lebih bersemangat. Bisa disampaikan kepada anak-anaknya bahwa MPLS ini adalah tidak seperti masanya bapak-bapak kita itu. Kita juga Pak. Ya, jauh sekarang, sudah 5 tahun ke sini sudah hilang hal-hal seperti itu. Tidak ada pemberoncoan, tidak ada bentak-bentakan, tidak ada senioritas di adik-adik semua ya. Nanti bisa adik-adik juga dukung program MPLS ini agar bisa berjalan. Anak-anak yang baru ini bisa segera berinteraktif dengan Bapak Ibu guru, dengan siswa-siswa lain, dengan senior-seniornya. Nanti juga karena MPLS ini kan sebenarnya pengenalan lingkungan. Saya yakin MPLS sekarang itu menyenangkan, banyak hiburannya. Kakak-kakak kelas pada tampil, nanti di hari terakhir biasanya murid baru juga diikut sertakan untuk menampilkan talent-talent yang bisa mereka tampilkan, seperti itu. Jadi itu pesan yang bisa kami sampaikan untuk bisa mendampingi dan memberi semangat. Ya, terima kasih Pak Kabid. Pak Kopdi, fasilitas di sekolah untuk mendukung MPLS apa aja Pak? Ya, fasilitas yang kami persiapkan untuk mendukung MPLS nyaman ini, kami sudah mempersiapkan program-program, diantaranya adalah penataan secara fisik ya, mumpung hari libur dan lain sebagainya. Kami menginventarisir perangkat-perangkat yang rusak, yang mebel dan lain sebagainya, kelas yang nampak rapuh dan suram itu ya kami usahakan untuk persiapan secara fisik ya lebih cerah, dicat dan lain sebagainya secara fisik. Tapi secara non fisik juga kami persiapkan Bapak Ibu
guru dan staf semuanya untuk siap menyambut mereka, baik siswa maupun orang tua. Di antaranya ada di selama liburan ini kami mempersiapkan pada Bapak Ibu untuk namanya pengembalian kebugaran dan sebagainya. Kami adakan jalan santai bersama Bapak Ibu guru, terus senam bersama dalam masa liburan ini, dan kami juga berkoordinasi dan lain sebagainya. Ini SDM guru itu memang sangat penting ya untuk mewujudkan itu ya. Tanpa arahan dan program sosialisasi dan itu semua, tidak ada kekompakan dan sebagainya. Artinya berjalan dengan sendiri sampai pada kebersihan pun tempat parkir dan kami koordinasikan ya. Ya mudah-mudahan usaha yang kami tempuh bisa. Yang ketiga itu ya termasuk antara fisik dan non fisik itu adalah perangkat teknologi juga. Kami bekali pada Bapak Ibu guru dan penggunaan teknologi itu jangan dibiarkan begitu saja kepada anak-anak itu, agar bisa terkendali informasi-informasi yang masuk melalui teknologi gitu, perangkat lunak itu. Artinya dengan perbaikan fasilitas, artinya siswa sudah nyaman ketika masuk ke sekolah, terutama dari sekolah mendampingi siswa nanti sampai untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, Pak? Ya, insya Allah segalanya sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan benar-benar nyaman dan ada tambahan dari Bapak Ibu guru, yaitu perhatian yang lebih, yaitu eman gitu. Kiranya itu mungkin. Tadi nggak ada kegiatan makan bersama ya kalau saya ikut? Ada kok, Pak? Ada. Nggak WA dulu sih. Bukan yang bikin loh, tapi kembali ke Mas Rizko nih. Makasih Pak Kurdi. Ini kan kalau pendampingan kakak kelas untuk siswa baru itu seperti apa? Mereka apakah sudah dikasih tahu dulu, kamu jangan ini balas dendam, jangan apa? Terus mereka mendampingi siswa baru itu ngapain gitu loh? Apa sekedar mendampingi apa bagaimana? Oke, tentu kami melibatkan adik-adik OSIS karena memang di Permendikdasmen itu juga boleh dengan track record yang baik, dan saya kira teman-teman dari OSIS itu terbaik dari yang baik-baik gitu kan. Dan mereka juga dulu peserta MPLS ya kan, tahun kemarin dan tahun penanya lagi itu kan mereka kan peserta, jadi merasa tahu loh dulu itu seperti ini. Dan bukan hanya sekadar mendampingi ayo masuk, tidak, tapi mereka juga diberikan waktu untuk saling mendekatkan, jadi secara emosional, bukan hanya secara fisik ya, tetapi secara emosional juga. Dan nanti juga pada saat pencarian minat bakat juga, itu kan kakak-kakak pendamping juga akan berperan juga selain Bapak Ibu guru pendamping juga. Dan setiap kegiatan yang di dalam kelas maupun di outdoor juga, mereka juga akan selalu mendampingi adik-adiknya. Dan kami sudah beberapa kali rapat dengan panitia, dengan pembina OSIS, dengan pembina di bidang kesiswaan, itu juga selalu wanti-wanti ya, selalu memberikan rambu-rambu bahwa tidak boleh marah, tidak boleh bermuka yang galak, sinis, dan lain sebagainya. Judes, ya kan? Itu tidak boleh seperti itu. Kan kalian dulu juga dilayani oleh kakak kelas kalian juga ramah gitu kan. Bahkan ini Mas Mewan, saya mau pamer, di tahun kemarin itu MPLS kami itu FYP di TikTok sampai hampir 500.000 dengan sambutan yang sangat luar biasa. Kakak OSISnya itu ramah-ramah, nggak gigit katanya gitu kan. Sudah jinak-jinak gitu kan, gitu. Jadi hilangkan senioritas yang kayak dulu-dulu waktu saya juga masih ada. Mas Maiwan dan bapak-bapak di sini juga pasti merasakan hal yang demikian. Jadi itu sih Mas dari Berarti ini juga nanti FYP dong? Mudah-mudahan. mudah-mudahan insya Allah. Tadi kan disampaikan tidak boleh pakai perpeloncoan ataupun pakai apa. Nah ini untuk mengantisipasi siswa baru yang katakanlah bedut, susah diatur, susah adaptasi, itu seperti apa dari panitia?
Saya kira kalau anak kelas 7 belum kelihatan itunya ya. Betul ya. Ya betul, belum. Mungkin dari segi fisik mereka masih ya mungkin itu fisik tidak bisa diukur ya. Maksudnya bukan berarti yang ini kemudian ini tidak. Maksudnya belum kelihatan lah karena dia junior gitu ya di sekolah. Mungkin belum menunjukkan, nanti sebulan 2 bulan baru tuh kelihatan aslinya gitu kan. Jadi ya kami pastikan ya aman lah untuk dan tadi saya tertarik dengan tri itu Pak dari Tri Sentra Pendidikan itu bahwa selain sekolah itu juga ada orang tua dan masyarakat. Kenapa selalu sekolah yang disalahkan? Bila mana ada anak-anak yang bedut, itu yang kami harus garis bawahi di situ. Dan kenapa harus kalau ada anak yang tadi ada yang bolos, kemudian yang mungkin yang sedang kita concern itu, ya itu juga kami juga concern sekali Pak Kabid. Bahwa kan kami berharap ada satu kolaborasi dari Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah, mungkin melalui kepala sekolah, KKS dan lain sebagainya, mungkin dengan pihak eksternal yang lain untuk mendisiplinkan yang seperti ini, bahwa ini di semua sekolah, hampir semua sekolah. Jadi itu kan kembali, itu anak sekolah mana sih? Kan di sekolah diajarkan yang baik-baik, berangkat maksimal banget pukul 7. Ya tentu ada 1-2 telat ya itu lumrah gitu kan. Kemudian diajarkan bagaimana berbaris yang rapi. Ketika ada bel mereka otomatis akan berbaris dan menuju ke lapangan untuk tadarus bersama. Mana ada sisi negatifnya yang diajarkan dari sekolah. Tapi ketika keluar mereka menjadi tidak baik, salah siapa? Seperti itu kan. Kenapa sekolah yang disalahkan gitu kan? Ya. Itu pertanyaan yang bagus. Silakan dijawab sendiri. Oke. Kita break dulu, kita lanjut di session berikutnya. Nanti kita akan ada tanya jawab dari siswa maupun guru yang hadir di studio Radar Tegal TV. Kita break, kita lanjut ke segmen berikutnya. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay. Oke, sudah siap? DJ Enjo. Sorrynya ndak mempan ngana mau singgung kita muka kurang tampan le bukan tape saingan jadi sekarang gak usah ngana sole bega kata punya jadi terserah kita tetap boleh dekara pangana cuma mau terek tipis ndak perlu harga sadis tak tahu ngana somo manangis dilirik lebih bidis karena sama deng madis kapali yang ngana sama habis kita tetap boleh dekara pangana
Balik lagi di podcast Radar Tegal Televisi MPLS Ramah untuk tahun 2026. Tadi sudah kita perbincangkan banyak terkait MPLS baik dari Dinas Pendidikan maupun dari satuan sekolah dan panitia. Kita karena sudah ada peserta nih di studio Radar Tegal TV, kita akan diskusi dengan para peserta ini. Mungkin pertanyaan pertama dari siapa? Monggo, diri dulu. Itu mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahmatira dari kelas 8. Ingin bertanya kepada Bapak Kabid, Bapak Salahuddin STMSI, sejauh mana peran yang boleh diemban oleh pengurus OSIS untuk membantu guru dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, aman dan anti bullying dalam masa orientasi. Sudah? Ya. Nama siapa tadi? Syifa Rahmatira, Siva. Kelas berapa? kelas 8. Pengurus OSIS ya? Ya, naik kelas 9 nih. Kelas 8. Oh, naik kelas 8. Oh ya. Terima kasih Mbak Siva. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmania Citra Absari dari kelas 9. Izin menanya untuk Pak Scott, apa saja indikator utama keberhasilan dari pelaksanaan MPLS Ramah ini, dan bagaimana kita sebagai panitia OSIS dapat membantu sekolah mengevaluasi capaian tersebut secara objektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang penanya ketiga, biar langsung aja nanti saya dijawab sekalian. Tadi tanya Indikator keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Satria. Saya pembina OSIS SMP Negeri 9 Tegal, dan kebetulan di tahun ini juga saya termasuk guru yang baru. Jadi saya baru pertama kali terjun langsung terlibat ke dalam kegiatan MPLS. Nah, ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Muhammad Budi Asidik, terkait pelaksanaan MPLS sekarang. Kalau sekarang kan prinsipnya adalah MPLS ramah ini. Nah, saya ingin tahu kalau di tahun sebelumnya itu pelaksanaan MPLS-nya seperti apa, perbedaannya dengan MPLS ramah di tahun ini, kemudian hal-hal positifnya apa saja dibandingkan tahun lalu dilihat dari pembaruannya itu, inovasi. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Guru, pembina OSIS. Masih kayak anak SMP. Banyak yang bilang gitu. Iya. Berarti mukanya awet muda ini. Ya, terima kasih dari penanya. Mungkin itu 3 penanya ya untuk 3 narasumber kita. Selanjutnya Pak Kabid, monggo barangkali mau menjawab tadi yang disampaikan, yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Mewan. Menanggapi dari yang disampaikan oleh Mbak Siva, kelas 8 ya? 8. Naik 8 apa ini mau naik 9? Oh, naik 8. Ya, tadi terkait dengan peran OSIS ya, OSIS ya dalam kegiatan MPLS ini, terutama terkait dengan bullying atau perundungan. Jadi tadi sudah kita sampaikan terkait dengan budaya aman, nyaman di sekolah itu tentunya akan melibatkan dari semua unsur warga di sekolah. Jadi warga di sekolah itu ya dari mulai kepala sekolah, di mana kepemimpinan manajerialnya, kemudian ada Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan untuk membentuk karakter dan kecerdasan adik-adik semua. Kemudian ada penjaga, ada kepala perpustakaan, Bapak Ibu guru, kemudian tenaga kependidikan. Nah, adik-adik ini adalah salah satu warga sekolah, yaitu siswa.
bagaimanakah peran siswa dalam mencegah atau mengurangi terjadinya pembullying itu. Tentunya adik-adik bisa saling menghormati, menghargai keberagaman yang ada. Kemudian adik-adik, kalau adik-adik ini tentunya ada adiknya lagi dan punya kakak, tentunya harus memberikan contoh agar lingkungan itu bisa timbul sebuah toleransi di mana bisa saling menghargai. Mungkin mbaknya ini bisa menyampaikan kepada temannya dan adik-adiknya terkait dengan kebijakan-kebijakan di sekolah, kemudian terkait dengan perilaku yang baik, yang positif, bisa mengajak adik-adik ini untuk lebih aktif dalam kegiatan di sekolah. Saya kira kalau anak-anak itu banyak kegiatan di sekolah, tentunya mengikuti eskul yang positif ya, asal tidak berlebihan ya. Eskul yang ngambil 4 itu nanti malah loyo, nanti nggak belajar nanti lah. Saya kira akan mengurangi apa yang itu anak-anak sekarang yang seperti kejadian-kejadian kemarin itu hanya karena penggunaan gadget, Pak. Iya, siap. Nah, hanya karena status, kemudian dikomentari oleh temennya, nggak terima, saling ejek. Nah, kemudian adik-adik bisa membiasakan untuk bergaul itu secara merata, tidak membentuk kelompok-kelompok. Tidak Geng-gengan, usah Pak. Geng-gengan, Pak. Nah, apalagi geng-gengan. Kalau saya dulu mainnya genggong, dikilini gini, diadu gitu kan. Circle, Pak. Sekarang circle namanya. Circle. Circle sekarang. Jangan seperti itu. Berteman merata, tidak usah ini grup saya, kamu bukan teman saya ya. Saya kira di SMP 9 nggak ada, di SMP lain pun tidak ada. Karena itu akan lebih memungkinkan terjadinya mengkotak-kotakan pertemanan, itu nanti akan terjadi gesekan-gesekan yang nantinya akan bisa menjadi sebuah perselisihan. Kemudian adik-adik bisa menyampaikan ketika ada sesuatu yang tidak pas atas perilaku teman-teman maupun adik-adikan. Di sekolah ada bapak ibu guru, ada guru BK, bisa konseling di situ, bisa menyampaikan apa yang adik-adik rasakan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu ya, empati, simpati seperti itu yang bisa dikembangkan untuk menimbulkan toleransi, keberagaman itu. Bisa saling mengingatkan ketika ada teman yang mungkin WA-nya ada status yang kurang pas gitu, jangan gitu, nanti itu tersinggung, segera di take down, dihapus, seperti itu. Kemudian ketika melihat ada anak yang mungkin tidak ada temannya, sendirian di pojok, senangnya menyendiri, bisa didekati secara persuasif, diajak ngomong perlahan-lahan. Jangan sampai ada anak yang menutup diri kemudian dijauhkan dari teman-temannya. Jadi itulah perannya dalam membentuk karakter yang lebih toleransi dan saling menghargai. Tentunya peran adik-adik itu kan yang sangat besar nih. Kalau bapak ibu guru kan hanya bisa melihat ketika di kelas, kalaupun ketika istirahat pun jangkauannya tidak seluas yang adik-adik itu. Jadi mengamati, kemudian bisa menyampaikan ketika ada kendala seperti itu. Tentunya tadi saya sampaikan, kalau ada anak menyendiri, cobalah didekati, ini ngapa sih gitu. Oh, pantuku es, ya. Kalau ada rezeki yang berlebih ya diajar, seperti itu. Jadi seperti itu, Pak Mevan. Terima kasih Pak Kapit. Lanjutnya Pak Kurdini yang pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua. Pak Firman, dari Pak Firman. Terima kasih. Satu pertanyaan yang sebenarnya hanya perbedaan dari tahun kemarin ke tahun sekarang ya. Jadi regulasi aturan perwal tentang MPLS itu dari tahun ke tahun itu yang berbeda adalah temanya. Dan kalau tahun kemarin, kalau tidak salah, temanya adalah tentang banyaknya kenakalan atau perundungan. Maka temanya adalah stop perundungan dan sekolah yang menyenangkan, gitu. Kalau sekarang itu MPLS ramah ini. Jadi
sebenarnya pergeserannya hanya sedikit, tetapi menjadi kelebihan di MPLS tahun ini, yaitu MPLS ramah yang terkandung maksud sudah melingkupi, mengakomodir dari hal-hal yang membahayakan, perundungan, bully dan lain sebagainya. Terus secara psikologis siswa itu lebih tercipta satu kondisi kesiapan mental dan lain sebagainya. Terus ada perhatian dari Bapak, Ibu guru dan Tendik tentang memaknai bahwa sekolah itu menjadi bagian dari tanggung jawab Bapak, Ibu guru dan staf di dalam sekolah. Tadi review dari Bapak Kapit itu kan 3 hal itu ya, kalau dalam bahasanya Jawanya itu ing ngarsa sung tulodo ing madya mawon karsa tuturi handaya gitu. Jadi kelebihannya itu, dan kami secara institusi SMP Negeri 9 itu terpikirkan membuat satu aplikasi yang pernah kami buat di aplikasi sekolah sebelumnya, itu anti perundungan. Itu menjadi aplikasi itu disebarkan ke masyarakat di Play Store. Kalau terjadi sesuatu baik di sekolah, apalagi di sekolah maupun di luar, itu bisa melaporkan melalui aplikasi itu. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai, Pak Rizky. Kairannya hanya itu dari kami. Ya, Mas Rizky, pertanyaan ketiga yang disampaikan. Indikator keberhasilan dari MPLS tentu kembali ke ruhnya dari atau esensi dari MPLS, pengenalan gitu ya, mengenalkan satu hal yang baru, teman, gurunya, kurikulumnya, tata tertibnya, bahwa tentu SD dan SMP, karena kami SMP ya, itu tentu berbeda dari jumlah ruang kelasnya yang lebih banyak, gurunya, mapelnya lebih banyak, temannya lebih banyak, kemudian ada OSISnya, kalau di SD mungkin tidak ada gitu kan. Dan tentunya pertama adik-adik kelas 7 itu akan tahu bahwa perbedaan itu sangat nyata dan sudah di depan mata sekarang gitu. Kemudian tentunya setelah MPLS ya harusnya mereka punya budaya positif yang tentu di SD juga baik dan akan berbeda dengan yang ada di SMP. Sama-sama baik tapi harus dikenali juga dan dilaksanakan. Dan tentunya akan menjadi siswa-siswa SMA Negeri 9 yang baik. Itu saja, Mas. Ya. Terima kasih Mas Rizky. Terakhir ini Pak Kapit, ada closing statement terhadap tema kita hari ini tentang MPLS. Baik, terima kasih Pak Mehwan. Sebelum kita akhiri acara ini, kami dari Dinas Pendidikan menyampaikan selamat kepada anak-anakku nanti yang akan menjadi murid baru di usia dini SD maupun SMP. Semangat untuk mengikuti MPLS ini, karena MPLS ini bukanlah pertemuan fisik yang akan menjadikan sebuah kegiatan yang mengkhawatirkan. Tentunya anak-anak baru ini kan akan menghadapi lingkungan baru, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan kecemasan seperti itu. Karena kalaupun kemarin mengikuti daftar ulang ataupun pra-MPLS itu masih hanya sekitaran baru di aulanya sekolahan, kemudian kepada anak-anakku semua tetap semangat, siapkan jasmani yang sehat agar bisa mengikuti MPLS ini dengan baik sampai dengan selesai 5 hari. Adik-adik tidak usah cemas nanti, karena MPLS ini tentunya akan menjadi yang penuh makna, akan menjadi kenangan seperti itu. Harapannya seperti itu Pak Evan. Jadi kalau orang sekolah itu kenangannya ketika masa MPLS, kemudian ketika kelulusan, seperti itu, banyak kenangan itu.
Nanti akan ditayangkan ketika kelulusan bagaimana awal anak-anak ini masuk menggembirakan. Jadi MLS sekarang ini tidak usah dicemaskan, tidak ada bentak-membentak, tidak ada senioritas, semuanya sudah ada regulasinya. Kemudian kami Dinas Pendidikan juga akan melakukan pengawasan dan monitoring. Kami juga sudah menyiapkan untuk pengaduan-pengaduan pada adik-adikku yang murid baru. Ikuti dengan baik. MLS ini adalah ajang anak-anakku yang baru ini untuk lebih bisa mengenal sekolah, lebih bisa berinteraktif dengan lingkungan yang baru. Sampaikan ketika ada hal-hal yang kiranya tidak sesuai, kami dari Dinas Pendidikan akan melakukan pengawasan, terutama terkait dengan aspek dari kesesuaian program, kemudian dengan aspek dari kepatuhan terhadap aturan dan larangan-larangannya. Jadi selamat mengikuti MPLS Ramah tahun 2026. Semangat, semoga kalian menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Kurti, closing statement singkat saja. Singkat saja, closing ini MPLS bagi siswa merupakan ajang pelatihan, ya, pelatihan, dan bagi guru teknik merupakan ajang pelayanan dan pengabdian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Rizkon selaku panitia. Oke, selaku panitia mengajak adik-adik semua dan orang tua murid baru tentunya, ayo ikuti MPLS ini, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. MPLS 2026 ramah. Itu saja. Terima kasih buat narasumber semua yang sudah hadir di podcast Radar Tegal Televisi. Terima kasih SMP 9, tepuk tangan buat kita semua. Demikian podcast Radar Tegal Televisi dengan tema MPLS Ramah 2026. Saya pamit undur diri, kita lanjut di episode berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.